pribadi, berjanji untuk selalu membina diri, berkarya segenap jiwa raga. SMA Negeri 1 Karanganyar menjalankan tugas sepenuh hati, belajar dan membudayakan prestasi, berjiwa satria, bercita mulia untuk hidup bermakna, panjatkan lagu yang bersahaja, menjunjung tinggi nilai budaya, meneguhkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastiwi Ida Rohani. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Karanganyar. Video saya ini berisi tentang sosialisasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif terhadap guru SMA Negeri 1 Karanganyar, dan juga berisi sosialisasi pembuatan keyakinan kelas terhadap siswa-siswi SMA Negeri 1 Karanganyar. Dan di video saya ini juga berisi testimoni guru SMA Negeri 1 Karanganyar dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Karanganyar. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di ruang 2 untuk mengikuti sosialisasi guru penggerak. Maaf Bapak Ibu, saya izin untuk membuka masker. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, inayah, kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan sehingga kita semua bisa berkumpul pada waktu yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga salam dan sholawat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu guru sekalian, saya akan memulai sosialisasi saya. Ini adalah sosialisasi modul 1, paradigma dan visi guru penggerak. Saya adalah Prastiwi Ida Rohani, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Karanganyar. Mohon doa restunya semoga saya bisa mengikuti pendidikan selama 9 bulan ini dengan lancar dan lulus. Juga dengan calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Karanganyar, rekan sejawat saya yang lain juga semoga lulus semuanya. Ini pendidikan kami selama 9 bulan itu kita itu mempunyai diberikan 3 modul Bapak Ibu, modul 1, modul 2 dan modul 3. Ini kita baru 3 bulan. 3 bulan ini di modul 1 ini paradigma, visi dan guru penggerak. Ini ada 4 pembahasan, yaitu 1.1 refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 ini visi guru penggerak, dan 1.4 itu budaya positif. Next, kita ke 1.1 yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu ketahui mungkin selama ini filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita ketahui bersama itu kan ing ngarsa suntulodo ing madya manungkarsa tuturi handa yani. Ini sudah tidak asing ya Bapak Ibu sekalian ya. Sebenarnya Bapak Ibu mungkin lebih canggih daripada saya. Tapi ini hanya semacam sharing aja pengetahuan dari calon guru penggerak, di mana ing ngarsa suntulodo di depan itu seorang guru itu harus memberikan contoh yang baik, akhlak yang baik, kemudian perilaku yang baik, kemudian ing madya manungkarsa itu di tengah itu sebagai guru kita harus menuntun anak-anak kita. Ibaratnya kita sebagai petani gitu. Kalau Ki Hajar itu
menggambarkan ya. Kita harus menuntut. Kalau di tengah di belakang Tutpuri Handayani ya, dari belakang itu kita memberikan motivasi atau dorongan, sehingga kita sebagai guru selalu harus mengupgrade kemampuan kita, terutama juga komunikasi ya. Kita keterampilan abad 21 ini kita harus bisa berkomunikasi yang baik, kemudian kita juga harus berkolaborasi. Kita tidak bisa mungkin bekerja sendiri mungkin akan susah ya Ibu. Mungkin Pak Wahyu sudah pernah di Pangastuti, kemudian di program presisi. Nggak mungkin kalau bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama dengan yang lain, berkolaborasi, sehingga jika semua itu bekerja sama dengan baik, maka program-program yang diberikan di sekolah kita SMA Negeri 1 Karanganyar ini akan berjalan dengan baik dan mulus dan sukses. Seperti itu. Kemudian kemampuan abad 21 juga kita mempunyai critical thinking ya, kemudian kreativitas seperti itu. Mungkin saya lebih fokus ke Ki Hajar Dewantara. Refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi begitu pentingnya pendidikan itu, jadi butuh persiapan juga ya. Adanya usaha persiapan, kemudian persediaan semuanya dipersiapkan dari semua stakeholder yang ada di sekolahan ya, itu digunakan secara maksimal ya, itu baik untuk kepentingan masyarakat maupun hidup berbudaya seperti itu. Kemudian pendidikan itu adalah tempat persemaiannya benih-benih kebudayaan masyarakat. Jadi ibaratnya kita itu petani dan siswa-siswa kita itu ibaratnya benih. Kita semai benih itu. Enggak hanya kita menanam saja, tetapi kita merawatnya. Kita bukan nanam-nanam tok, nanti jadinya kan nggak tahu gitu. Tetapi kita bagaimana jika di situ ada ulat, kita hilangkan ulatnya, bagaimana kita memupuknya, terus kemudian memberikan nutrisi pada tanah tersebut seperti itu, sehingga akanlah tercipta siswa-siswa yang yang bisa menghadapi tantangan di abad 21 ini. Siswa-siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Itu yang diharapkan. Kemudian Ki Hajar Dewantara itu memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berarti dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang diteruskan atau diwariskan. Jadi pendidikan itu tonggak peradaban suatu bangsa itu adalah pada pendidikan. Jika pendidikan hancur, maka hancurlah suatu negara itu. Tapi kalau pendidikannya maju, insya Allah negara itu akan menjadi negara yang istilahnya di kancah internasional akan ditakuti oleh negara-negara lain. Kemudian dasar pendidikan menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntut skala kodrat anak. Ya, di sini kodrat itu ada yang berupa kodrat alam dan ada yang berupa kodrat zaman. Gitu. Jadi kodrat alam kita mendidik anak itu juga sesuai alamnya, Bapak Ibu. Ya. Dan ada juga zaman kita dengan anak-anak sekarang ini juga sudah berubah. Dan dalam mendidik anak, setiap anak itu juga sesuai dengan zonanya. Ya, sesuai dengan zonanya. Maksudnya seperti ini, setiap anak satu dengan yang lain itu berbeda. Ibaratkan anak-anak itu sebagai planet. Planet itu dalam mengorbit itu kan berbeda-beda. Ya, antara bumi, Jupiter, Saturnus itu orbitnya berbeda-beda. Jadi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang pandai, ada yang biasa. Kita harus sebagai guru itu harus menuntut mereka dengan penuh kasih sayang, sehingga setiap mereka mengorbit itu sesuai dengan lintasannya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara seperti itu. Kemudian menuntut kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan atau arahan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan diri.
kemudian ini tadi ya, dalam kodrat ini tadi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dasar pendidikan ini berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama mereka. Apalagi anak-anak sekarang ini, tantangan zaman begitu besar, pengaruh teknologi begitu besarnya, sehingga apabila kita tidak selektif sebagai guru, tidak mengingatkan, anak-anak akan terbawa pada arus globalisasi yang negatif. Kita harapkan mengikuti yang positif-positif saja. Next, berikutnya budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter itu merupakan perpaduan antara gerak pikir, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta, itu adalah kognitifnya, kemudian karsa, itu adalah afektifnya, dan menciptakan sebuah karya, itu adalah psikomotor. Next, berikutnya pembelajaran yang mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara di sini. Perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Inilah Bapak Ibu yang didengungkan dalam guru penggerak ini, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu yang diharapkan terbentuknya profil pelajar Pancasila seperti itu. Ini elemen tiap profil pelajar Pancasila. Di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu berakhlak agama. Jadi agama tetap penting di negara kita. Agama tetap diberikan pelajaran di negara kita. Karena ini adalah hal yang sangat penting. Berakhlak beragama, akhlak pribadi, berakhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara, seperti itu. Sehingga pas sekali dengan program Adi Pangastuti ya, yang di situ juga ada adab-adab yang harus dijunjung tinggi. Kemudian kebinekaan global, ini mengenal dan menghargai budaya. Kemudian komunikasi dan interaktif antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, kemudian berkeadilan sosial. Dan kemudian kita bergotong royong. Bergotong royong ini berkolaborasi, kemudian kepedulian dan berbagi. Kemudian mandiri. Ya, mandiri itu pemahaman daripada situasi atau juga regulasi diri. Jadi kita harus menyiapkan pelajar-pelajar yang mandiri, yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Terus kemudian bernalar kritis, ini memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi nggak langsung ditelan, tetapi harus kritis setiap mendapatkan informasi yang ada. Kemudian menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kreatif, ini menghasilkan gagasan yang orisinil, kemudian menghasilkan karya tindakan yang orisinil, dan memiliki kekuasaan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Ini adalah 6 profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki di abad 21 ini. Next, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yaitu budaya positif. Ya. Budaya positif atau ekosistem positif. Ya, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhannya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ya, ini contoh perbandingan hidup ya. Next, berikutnya, apakah makna disiplin? Ya, disiplin itu berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar.
Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin yang kita tahu itu kan untuk dapat kepatuhan. Padahal sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara bukan itu, bukan kepatuhan. Ya, itu kecenderungan umum ini menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya. Kita harapkan disiplin itu juga menyenangkan gitu loh untuk siswa itu. Jadi bukan hanya sebuah kepatuhan, bisa juga akan menjadi sebuah kebutuhan sehingga menyebabkan dia nyaman di kelas. Kemudian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ya, jadi diharapkan siswa itu kan akan merdeka, ya, cakap memerintah diri sendiri. Jadi bukan hanya diperintah dari faktor eksternal tadi, tetapi muncul dari faktor dari dalam dirinya. Nah, di budaya positif ini kita ada tugas yaitu membuat peraturan kelas, ya. Dengan membuat peraturan kelas itu, peraturan itu dibuat oleh siswa-siswa. Jadi prakteknya waktu saya mengajar itu saya membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak di pelajaran kimia atau di perwalian saya di 12 IPA 3 itu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini atau peraturan kelas ini akan menjadi keyakinan kelas yang akhirnya kita patuhi bersama karena dibuat bersama-sama. Kemudian membentuk akhirnya lingkungan yang positif, ya, lingkungan yang positif. Kemudian jika lingkungannya akan menjadi positif, maka akan terbentuk budaya yang positif di lingkungan sekolah kita. Keyakinan kelas apa sih itu bedanya antara keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, ya? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Karena dengan keyakinan, misalkan contoh ya, keyakinan yang ini peraturan yang ada di sekeliling kita ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terus kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Kenapa kok seperti ini? Seperti itu, ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan ini lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Sehingga kalau ini kan sebenarnya terbentuk peraturan ini kan juga dari dari sebuah kondisi sehingga kita buat bersama-sama gitu. Kalau seperti ini kan kita tahunya saklek ya, kenapa pakai helm gitu kan? Sebenarnya kan itu dikondisikan memang peraturannya seperti itu, pembuat kebijaksanaannya seperti itu. Gitu. Tetapi kita juga harus tahu gitu loh, asal mulanya terbentuk peraturan itu bagaimana seperti itu. Siswa-siswa itu jadi belajar untuk membentuk peraturan atau keyakinan kelas gitu. Seperti ini adalah kesepakatan kelas misalkan atau keyakinan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian aktif dalam pembelajaran, tertib seperti itu. Ini juga contohnya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Terus kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama, dipatuhi bersama-sama. Jika ada yang melanggar, nanti kita ada semacam perbaikan atau restitusi yang akan kita bahas di belakang. Seperti ini, langsung aja kita ke jawabannya. Seperti ini, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya. Nah, ini keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju apa? Ini tanggung jawab, ya, melatih tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ini menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ini
keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini berhubungan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini menghormati orang lain atau kesabaran. Kemudian menggunakan masker, ya, kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini tentang keselamatan dan keamanan, juga kenyamanan juga. Seperti itu. Next, sehingga lebih cenderung jangan hukuman tetapi konsekuensi gitu. Ada sebuah di modul itu ada sebuah kejadian siswa A dengan siswa B bertengkar di kelas, kemudian ditarik salah satu bajunya lepas. Sebagai seorang guru, maka bukan hukuman yang kita berikan pada siswa yang menarik itu, ya, menarik bajunya. Kita tanya, ya, kerugianmu apa, Mas? Bajumu ini lepas, nanti saya dimarahi ibu saya gitu. Ini saya lepas. Oh, berarti bajumu perlu diperbaiki. Tanya si B, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya karena kamu telah merusaknya? Ya Bu, saya bersedia memperbaikinya, tapi saya tidak bisa menjahit. Karena dia tidak bisa menjahit, oke, misalkan di sekolah ini ada guru tata busana, maka guru itu atau guru keterampilan, ya, akan mengajarinya menjahit. Seperti itu. Jadi bukan hukuman tetapi konsekuensi yang kita berikan ke siswa. Jadi kita mencari solusi di situ sehingga siswa bisa diterima kembali ke lingkungannya. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini hukuman konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu hanya pendek saja. Mungkin hukuman menjahit itu tidak nyaman dari dia, seperti itu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep dirinya yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya sementara aja. Jadi sebagai guru kita harus menuntut, mengembalikan anak berbuat kesalahan ke lingkungannya kembali agar diterima di lingkungannya kembali. Jadi hanya sementara, bukan berkepanjangan. Next, kebutuhan dasar manusia, ya, kita harus survival, ya. Ini kebutuhan dasar manusia terhadap lingkungannya, ya. Itu adalah penguasaan, kemudian cinta kasih atau diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, ya. Di sini ada gambaran seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dengan senandungnya ini. Berarti ini kebutuhan apa, Bapak Ibu? Berarti kebebasan, ya. Oke, kebebasan. Kemudian ibu guru tidak menyapa hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Wah, jepitnya baru, pengen disapa sama gurunya. Berarti ini kayak cinta kasih, ya, perhatian, cinta kasih. Aku bosen masa belajar cuma gitu-gitu aja dengerin ibu guru saja. Nah, ini apa? Kreativitas. Tadi ini kebebasan, penguasaan, cinta kasih atau kesenangan. Kesenangan, ya. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Berarti penghargaan. Itu Bapak Ibu. Next, kemudian di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan sebenarnya sebagai guru, ini langsung saya sebagai guru itu adalah di sini. Kita harus sebagai manajer, ya. Manajer, misalkan guru ini berbuat yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa Pak kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu.
kemudian menguatkan hasilnya ini adalah menguatkan pribadinya. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian di sini muridnya berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dampaknya nanti adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini 5 posisi kontrol, saya rangkum aja seperti itu, nanti panjang lebar. Next, berikutnya, ini apa itu restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita melakukan bukannya hukuman, tetapi adalah konsekuensi. Jika merusak barang orang lain, kita harus memperbaikinya. Setelah kita memperbaikinya, misalkan baju tadi kita perbaiki, maka kan dia akan diterima kembali oleh temannya, seperti itu. Jadi akan mengembalikan kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yaitu dia tidak akan kedepannya merusak lagi. Karena jika dia merusak sesuatu, itu akan ada konsekuensinya. Nah, ini 9 ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita itu harus belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Apakah kamu mau memperbaikinya? Ya, Bu, saya mau memperbaikinya, seperti itu. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini 9 ciri restitusi. Nah, segitiga restitusi seperti ini. Di sini ada validasi tindakan yang bersalah, ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Kemudian adakah cara yang lebih baik efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian ini menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Gitu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian kita menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Cuma Allah aja yang menutupi, ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seperti itu. Ini adalah segitiga restitusi di pendidikan calon guru penggerak. Next, kemudian untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu. Ini adalah menstabilkan identitas anak. Kemudian validasi tindakan yang salah, membantu siswa mengenali basic needs atau kebutuhannya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar tadi, apakah itu power tadi, freedom, kemudian love atau biologic, fun atau survival. Guru berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya kesalahan itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tentu berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata seperti ini, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai individual apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa?
intinya tidak boleh langsung menghukum seperti itu. Dengan menggunakan segitiga restitusi ini kita bisa mencari jalan keluar solusi setiap permasalahan yang telah dilakukan oleh siswa. Ini intervensi 3 detik. Intervensi ini untuk membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku yang saat ini menjadi siswa yang lebih membantu? Seperti itu. Itu hal-hal yang bisa lakukan ya untuk memperbaiki jika terjadi kesalahan yang terjadi pada siswa. Next, mungkin ini Bapak Ibu penyampaian saya tentang paradigma dan visi guru penggerak yang terdiri dari 4 subbab. Semoga ini bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai manusia itu masih banyak salah dan kurangnya, dan apabila di situ ada kebaikan yang saya sampaikan itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kerawuan Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat kesepakatan kelas di kelas 11 IPA 4 ya. Kesepakatan kelas kita buat bersama, dan ini nanti akan kita sepakati. Jangan sampai kita nanti melanggar sesuatu yang sudah kita sepakati bersama. Oke, kita buat bersama-sama ya. 1, apa? Oke, datang tepat waktu. Yang kedua apa? Memperhatikan ya, memperhatikan guru waktu mengajar. Berarti tidak ada yang ngalamun, tidak ada yang bicara sendiri gitu ya. Harus memperhatikan gurunya waktu mengajar. Memperhatikan guru ketika mengajar. Yang ketiga apa? Ayo dari sana. Apa? Apa? Oh ya, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, kalau saya ada tugas, berarti ya, yang keempat, mengumpulkan tugas tepat waktu ya, sesuai jadwalnya. Kita tambahi satu lagi, apa? Satu lagi, ada ide? Hah? Oh ya, tidak makan dan minum selama pelajaran berlangsung ya. Tapi jangan ada kata tidak. Dilarang makan dan minum waktu pelajaran berlangsung. Ini adalah kesepakatan kelas yang kita buat bersama ya. Pembelajaran berlangsung. Ya, kita baca bareng-bareng nih kesepakatan ini. Oke? Kesepakatan kelas nomor ini ya. 1, datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang kedua, memperhatikan guru ketika mengajar. Guru ketika mengajar. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kelima, dilarang makan dan minum ketika pembelajaran berlangsung. Ini ya, marilah kesepakatan ini kita sepakati bersama dan kita patuhi bersama sehingga
ke depan tidak akan ada pelanggaran-pelanggaran karena ini dibuat bersama-sama ya, dari kalian untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Komaria, murid dari Ibu Prastiwi Ida Rohani. Menurut kami, budaya positif yang diterapkan oleh Ibu Prastiwi Ida Rohani, calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Karanganyar, sudah sangat baik. Kami secara bersama-sama membuat keyakinan kelas. Adapun keyakinan kelas yang kami buat adalah: yang pertama, datang tepat waktu; yang kedua, menjaga kesehatan; yang ketiga, bersikap 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun; yang keempat, menjaga ketenangan dan ketertiban kelas; yang kelima, mengerjakan tugas tepat waktu. Harapan kami adalah semoga Ibu Prastiwi Ida Rohani lolos menjadi guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Karanganyar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Rizhak dari kelas 12 IPA 4, murid dari Ibu Prastiwi Ida Rohani. Kelas kami semula kurang kondusif. Setelah Ibu Prastiwi Ida Rohani menerapkan budaya positif, di kelas kami menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Kegiatan literasi yang dilakukan sebelum pelajaran pun membuat kami semakin tambah wawasan dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Harapan kami, semoga Ibu Prastiwi Ida Rohani dapat lulus menjadi guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Karanganyar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Indah Dwi Rahayu. Saya guru SMA Negeri 1 Karanganyar, mengajar mapel fisika. Sosialisasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Prastiwi Ida Rohani sebagai calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Karanganyar dan teman-teman calon guru penggerak sangat bermanfaat. Kami mendapatkan ilmu yang baru dalam dunia pendidikan yang kami terapkan di SMA Negeri 1 Karanganyar. Budaya positif yang dimulai dibangun, kami sangat mendukung. Semoga budaya positif yang dibangun itu yang dimulai dari pembentukan keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi menjadikan sekolah kami menjadi lebih baik. Semangat untuk Ibu Prastiwi Ida Rohani sebagai guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Karanganyar. Semoga sukses, lulus, dan menularkan ilmunya kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fajar Budi Adi. Saya adalah guru bahasa Jawa di SMA Negeri 1 Karanganyar. Sosialisasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Prastiwi Ida Rohani sebagai calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Karanganyar sangat bermanfaat sekali untuk kami. Kami semakin paham tentang kerangka filosofi Merdeka Belajar yang mengacu pada 6 profil pelajar Pancasila. Dan sebagai guru harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kami juga semakin paham budaya positif yang harus diterapkan pada sekolah, yaitu yang pertama adalah konsep disiplin positif dan motivasi, 2. keyakinan kelas, 3. pemenuhan kebutuhan dasar manusia, 5. posisi kontrol, dan kemudian segitiga restitusi. Harapan kami yaitu Bu Prastiwi Ida Rohani semoga menjadi guru penggerak yang hebat dan mengharumkan nama SMA Negeri 1 Karanganyar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.